Baik sahabat, kita mulai diskusi kita pagi ini tentang persiapan untuk menjadi seorang hafil dan hafizah atau seorang penghafal Al-Quran yang akan bersungguh-sungguh mempelajari, memahami, ya, mengamalkan dan menghafal Al-Quran. Ya. Apa saja persiapan yang kita perlukan? Baik, mari ikuti sama-sama. Semoga menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan persiapan kita untuk menjadi seorang hafil dan hafil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, berbagai macam nikmat yang sempurna, terutama nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan, lahir dan batin, dan juga diberi juga nikmat kesempatan belajar, dan mempelajari Al-Quran, bersama guru-guru yang kita cintai. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik sahabat channel Mulyadi Santri, kita lanjutkan. Persiapan apa yang kita perlukan? Ini akan kita bahas nanti, diskusikan dengan sahabat kita yang hadir pada pagi hari ini, yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah niat. Niat kita ketika kita ingin mempunyai keinginan, punya kemauan untuk bisa menjadi seorang hafiz dan hafizah, itu sudah bagus sekali dan sangat luar biasa. Dan perlu kita dukung. Perlu kita dukung. Tetapi di samping niat untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah, jangan sampai kita juga lupa. Niat yang baik biasanya juga tentu akan diuji, atau ada cobaan-cobaan, atau ada godaan-godaan ketika kita akan mencapai niat dan mewujudkan niat yang baik itu. Apa diantaranya adalah godaan-godaan atau was-was yang datangnya dari syaitan, memasukkan ke dalam hati kita, sehingga niat kita bisa bercampur dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lain daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Misalnya kita pengen cepat-cepat menjadi seorang hafiz atau hafizah, ingin cepat-cepat bisa menghafal Quran. Sementara kita belum memperhatikan persiapan-persiapan apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, atau sebelum kita mulai menghafal Al-Quran. Itu adalah berarti atas dasar dorongan yang muncul dari hawa nafsu, keinginan-keinginan kita yang tidak berdasarkan atas ketulusan dan keikhlasan kita untuk mempelajari Al-Quran karena Allah SWT. Jadi niat kita ini ada yang munculnya dari dorongan hawa nafsu, ada yang munculnya dari bisikan-bisikan syaitan yang mendorong kita ingin agar cepat-cepat menguasai sesuatu, sehingga kita melupakan kewajiban-kewajiban yang perlu kita pelajari sebelum kita menjadi seorang hafiz dan hafizah. Nah, oleh sebab itu baik sekali ketika kita ingin mewujudkan menjadi seorang hafiz dan hafizah, kita tidak ada salahnya sangat baik sekali kita berkonsultasi. Berkonsultasi atau bertanya dengan guru-guru kita, dengan ahli-ahli Quran, bagaimana caranya agar kita mempersiapkan diri lebih baik sebelum kita mempelajari, memahami dan menghafal Al-Quran. Oke, baiklah. Yang pertama kita baca dulu, ada firman Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagai ya, sebagai wawasan dan pengetahuan dasar kita untuk bisa mempelajari ilmu Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Nah, ini kita garis bawahi. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Nah, artinya apa? Sebelum kita ya membaca Al-Qur'an dan menjadi penghafal ya, menjadi seorang penghafal Al-Qur'an, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah mempelajari ya bagaimana kita bisa membacanya dengan benar. Ini yang disebut dengan membacanya sebagaimana mestinya, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Membacanya dengan semestinya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian apalagi tajwidil Qur'annya, dan kemudian fasahahnya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan sebelum kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, jadi dengan kata lain, bahasa sederhananya begini. Tidak boleh kita menghafal Al-Qur'an sementara makharijul huruf kita belum benar, ya. Kemudian sementara tajwid Al-Qur'annya belum kita kuasai. Nah, kemudian kita juga belum mengoreksi bacaan kita di depan guru-guru kita yang ahli ya di bidangnya. Ya, sehingga bacaan kita, jika kita langsung menghafal Al-Qur'an tanpa dikoreksi oleh guru-guru kita, maka bacaan kita ketika kita salah menghafalnya, maka itu akan berkelanjutan. Ya. Satu kali kita baca salah, dua kali kita baca salah lagi, tiga kali kita baca salah lagi, sehingga melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita, hafalan-hafalan kita tadi, ayat-ayat yang kita hafal ternyata semuanya dalam keadaan masih kurang sempurna atau masih salah. Dan ini akan berkelanjutan terus menerus, ya, akan berkelanjutan. Maka alangkah baiknya kita belajar bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Kalau kita mau bertanya, ya, siapa sih yang tidak ingin cepat-cepat ya hafal Quran, siapa? Tentu kita semua pengen gitu ya, segera mungkin kita bisa hafal Quran. Hafal 1 juz, 2 juz, 10 juz, ya 20 juz dan 30 juz dengan sempurna, dengan mungkin. Ya, semua